Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari International Commercial Terms 2020. Incoterms merupakan kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Jadi, pada dasarnya, Incoterms menyangkut pengalihan atau penyerahan barang dari penjual ke pembeli atau dari eksportir ke importir. Apa yang dialihkan atau yang dideliver? Yaitu 1. Obligasi, kedua risiko, ketiga biaya. Obligasi itu mencakup kewajiban-kewajiban baik bagi penjual maupun pembeli. Contohnya, siapa yang mengatur pengangkutan, kemudian asuransi barangnya, siapa yang memperoleh dokumen pengapalan dan persetujuan ekspor atau impor. Jadi kalau kita lihat dalam tabel di sini ada kewajiban baik penjual maupun pembeli menyangkut general obligation, kewajiban umum, kemudian dalam hal delivery atau pengiriman dan penerimaan, transfer of risk, pengalihan risiko, kemudian carriage-nya atau alat transportasinya. Selanjutnya ada asuransi, kemudian dokumen-dokumen pengangkutan, ekspor maupun impor clearance, checking, packaging, marking, kemudian alokasi of cost, notices. Sedangkan risiko itu menyangkut kapan dan di mana penjual akan mengirimkan barang. Artinya, di mana tanggung jawab dalam hal pengiriman barang itu sampai sejauh mana. Kalau cost atau biaya, itu sebagai contoh, siapa pihak yang bertanggung jawab dalam hal biaya pengiriman, biaya pengepakan, kemasan, biaya muat dan bongkar, dan biaya pengecekan. Selanjutnya, dalam Incoterms biasanya disingkat menjadi 3 huruf, misalnya EXW, FCA, FOB, FCA, dan lain-lainnya. Istilah ini atau singkatan ini dibuat oleh ICC atau International Chamber of Commerce yang berpusat di Paris. Istilah-istilah ini telah berkembang sejak dikeluarkannya pada awal yaitu tahun 1936. Saat itu hanya menyangkut istilah marine atau angkutan laut. Kemudian berkembang lagi pada 1953 bertambah dengan adanya free on rail dan free on track, cost deliver paid atau biaya sudah dibayar di awal. Selanjutnya berkembang lagi tahun 1967 ada revisi lagi. Dan tahun 1980 muncul FOB yang sangat terkenal ini atau free on board. Tahun 1990 muncullah yang namanya X-Works. Dan kemudian tahun 2000 ada DAP atau delivered at place. Kemudian juga ada DAT atau delivered at terminal. Yang terakhir sebelumnya ini adalah tahun 2010 ada tambahan atau revisi DDP atau delivered duty paid. Nah, yang sekarang yang terbaru adalah tahun 2020. Selanjutnya, apa sebenarnya tujuan dari Incoterms? Tujuannya adalah menciptakan seperangkat peraturan internasional sehingga ada keseragaman istilah-istilah dalam perdagangan internasional supaya tidak terjadi kesalahpahaman, misinterpretasi bagi negara-negara yang berbeda oleh para pelaku usaha baik eksportir maupun importir terkait dengan pengalihan risiko sehingga tidak terjadi perbedaan. Prinsip dasar dan ruang lingkupnya mencakup 4 hal. 1. Kewajiban penjual dalam penyerahan barang kepada pembeli. 2. Pengalihan cost, risk, obligation atau biaya, risiko, dan kewajiban dari penjual kepada pembeli. Ketiga, atau risiko dan biaya beralih dari penjual kepada pembeli saat penyerahan barang. Yang keempat adalah syarat perdagangan atau trade terms. Lalu apa yang tidak diatur dalam Incoterms? Yang tidak diatur dalam Incoterms adalah price atau payment, harga dan pembayarannya, goods atau barangnya, title of goods, kepemilikan barang, intellectual properties, misalnya merek dagang, lisensi, hak cipta, law and jurisdictions atau undang-undang dan hak hukum. Nah, sedangkan ketentuan-ketentuan pengelompokan dalam Incoterms
dibagi menjadi dua. Ada rules for any modes of transport. Ini yang menggunakan beberapa alat angkut. Dan yang kedua adalah sea and inland waterways transport. Ini pengangkutan laut. Yang pertama tadi ada CPT, CIP, DPU, GIP, DGP. Kemudian yang kedua ada FIS, FOB, CFR, dan CIF. Kita akan bahas yang paling sering digunakan saja. 1. Rule for any modes of transport. Menggunakan beberapa alat angkut. Ini ada EXWORKS atau disingkat dengan EXW atau EXW. Di sini merupakan penjual yang menyerahkan barang di suatu nama tempat, bisa di gudang atau pabrik, atau di lokasi penjual atau tempat lain yang ditentukan oleh penjual. Kemudian di sini pembeli atau buyer memuat barangnya di atas alat angkut yang telah dikontrak buyer. Buyer akan menanggung biaya pengangkutan. Buyer melakukan ekspor import clearance, dan biasanya ini sangat baik atau cocok untuk perdagangan lokal. Yang kedua, FCA atau free carrier. Ini metode pertama. Jika nama tempat adalah lokasi pihak penjual, maka penyerahan barang telah terjadi ketika penjual telah memuat barang di atas alat angkut di tempat penyerahan atau place of delivery. Di sini alat angkut ditunjuk oleh pihak pembeli. Jadi misalnya buyer datang ke gudang seller. Seller wajib loading ke alat angkut yang disewa buyer. Metode yang kedua, jika tempat penyerahan barang itu di tempat lain, bukan di lokasi penjual. Penyerahan barang telah terjadi ketika barang diserahkan kepada pihak pengangkut atau carrier, dalam kondisi barang masih di atas alat angkut yang ditunjuk oleh pembeli. Pembeli bertanggung jawab dalam bongkar barang atau ready for unloading di tempat penyerahan barang atau place of delivery di tempat yang disepakati. Misalnya, buyer menyewa air kargo, seller membawa kargo ke airport, tapi seller tidak ada tanggung jawab untuk unloading atau membongkar dari alat angkut sampai carrier. Semua menjadi tanggung jawab carrier. Point of delivery-nya adalah barang masih di atas alat angkut seller sampai dengan alat angkut atau place of delivery. Semua dilakukan carrier, biaya beralih pindah ke buyer. Kemudian ada lagi CIP atau carriage and insurance paid to. Ada DPU, delivered at place unloaded. DAP, delivered at place. DDP, delivered duty paid. Nah, yang kedua sekarang ada sea and inland waterway transport. Ini pengangkutan laut. Yang pertama ada FAS atau free alongside of ship atau name port of shipment. Free alongside of ship itu pengangkutan melalui laut atau sungai atau danau atau sea or inland waterway transport, di mana barang diletakkan di samping kapal. Jadi kapal tidak merapat di dermaga. Sepanjang barang sudah di samping kapal, name port of shipment, maka termasuk FAS. Delivery and risk atau pengalihan risiko ketika seller atau eksportir menyerahkan dan menempatkan barang kepada pembeli di sisi kapal. Contohnya di atas dermaga atau menggunakan tongkang, di mana alat angkut atau kapalnya disediakan pihak buyer di pelabuhan muat. Penjual melakukan export clearance, pembeli melakukan import clearance. Pembeli membayar freight atau biaya pengangkutan. Nah, FOB atau free on board atau name port of shipment. Jadi di sini pengangkutan melalui air, sungai atau danau atau sea or inland waterway transport. Titik penyerahannya adalah ketika penjual menyerahkan barang kepada pembeli di atas kapal pengangkut atau on board the vessel yang telah dipilih oleh pihak pembeli di pelabuhan muat atau name port of shipment. Jadi bukan on deck. Kalau dalam barang packing, barang sampai dengan palka. Begitu on board, cost risk dan biaya risiko dan tanggung jawab beralih ke buyer atau pembeli. Nah, pembeli
menyewa atau membayar biaya pengangkutan. Penjual melakukan export clearance, pembeli melakukan import clearance. Ada istilah lain lagi, ada CFR, cost and freight. Eksportir akan menyerahkan barang sampai di atas kapal di pelabuhan muat atau port of loading. Eksportir membayar biaya angkut kapal atau freight sampai ke negara tujuan atau port of destination atau port of discharge atau port of unloading. Eksportir juga mengurus izin-izin ekspor. Untuk CIF, cost insurance and freight, di sini ada asuransi yang muncul ya. Hampir sama dengan CFR, namun kewajiban eksportir bertambah dengan menanggung atau menutup asuransi dan membayar premi dengan syarat pertanggungan minimal. Eksportir juga wajib mengurus izin ekspor barang. Jadi ini adalah beberapa istilah yang digunakan dalam Incoterms dan yang biasa digunakan oleh para pelaku usaha. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.